wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kami dari kelompok 1 akan mengemukakan pendapat kami mengenai perkembangan bahasa Indonesia di era modern saat ini. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu karena dalam pepatah pun tak kenal maka tak aruf. Kami dari kelas Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020 1. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Nama saya Muhammad Fikri Nuryadin. Nama saya Muhammad Musa Iskandar. Nama saya Fahmi Gunawan. Dan nama saya Agus Munandar, Surya Atmaja Perkasa dan Ningrat Empu Mitekangkan. Mantap. Nice. Langsung ke pertanyaan pertama oleh salah seorang dari antara kami untuk mengemukakan pendapatnya tentang bahasa Indonesia. Dari saya dulu mungkin ya. Mungkin bahasa Indonesia masih tetap digunakan ya saat ini sebagai bahasa utama dan bahasa persatuan. Namun di era modern ini seperti yang sudah kita tahu ya, bahasa Indonesia baku ini jarang digunakan. Biasanya suka menggunakan bahasa-bahasa gaul lah. Mungkin udah gak asing lah di telinga-telinga kita. Nah itu sih yang menyebabkan bahasa Indonesia itu kurang dipergunakan bahasa bakunya itu. Udah segitu saja sih. Baiklah. Ya. Kalau begini. Baiklah. Langsung nih garing. Oke, pertanyaan berikutnya akan saya tanyakan kepada Musa. Silahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, baik. Kalau menurut saya ini perkembangan bahasa Indonesia saat ini terpengaruhi oleh efek globalisasi ya. Iya. Apalagi karena sekarang ini perkembangan teknologi berkembang semakin maju sehingga interaksi antar manusia antar bangsa itu kan jadi semakin sering. Iya. Otomatis bahasa yang digunakan pun akan semakin beragam sehingga Bercampur ya. kedua bahasa tersebut bisa bercampur sehingga rakyat Indonesia pun pasti akan mencari bahasa yang mudah dipakai dan terlihat keren, sehingga bahasa Indonesia saat ini yang memang terkesan agak kurang diminati jadi terkikis, sehingga kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa yang non formal seperti bahasa gaul. Kalau menurut saya sih. Sip. Selanjutnya kepada Fahmi. Persilakan untuk mengemukakan pendapatnya tentang bahasa Indonesia di era modern. Jadi kan saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Itu adalah sebuah masalah yang sangat signifikan karena terkadang ada beberapa orang yang mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa asing itu di seperti karya ilmiah, kayak kajian formal ya, yang kayak gitu. Jadi lebih baik untuk tidak mencampurkan bahasa asing tersebut dengan bahasa Indonesia, terkecuali untuk acara yang non formal seperti kayak acara-acara komedi, Nongkrong. ya lagi nongkrong gitu, kalau nggak lagi bercanda. Oke. Udah cukup. Selanjutnya siapa nih? Selanjutnya kepada Agus. Silahkan. Adanya edukasi ini pun tidak menjamin mereka bisa memahami dengan baik, karena sesuatu yang dipelajari secara sepintas tidak akan mudah untuk masuk ke dalam otak begitu saja. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya kita menjaga eksistensi bahasa milik kita bersama agar tidak mudah dimakan pemilik bangsa. Pemilik bahasa. Jadi kita sama jadi. RCTI oke. RCTI oke. Adanya edukasi ini pun tidak menjamin mereka bisa memahami bahasa dengan baik,
karena sesuatu yang dipelajari secara sepintas tidak akan mudah untuk masuk ke dalam otak begitu saja. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya kita menjaga eksistensi bahasa milik kita bersama agar tidak pudar dimakan perkembangan zaman. Karena sebagai pemilik bahasa, menjaga dan melestarikan adalah sebuah kewajiban milik bersama. Pencampuran bahasa asing yang sudah ada cukup dijadikan sebagai pembelajaran tambahan. Dan bahasa asli milik Indonesia tidak dihilangkan atau dilupakan begitu saja. Jadi, yuk kita lestarikan dan pelajari bahasa kita sebaik mungkin agar ilmunya bisa diturunkan kepada anak bangsa. Oke, selanjutnya pendapat dari saya sendiri tentang perkembangan bahasa Indonesia di era modern. Ya, sebelumnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara kita ya. Bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan dengan beraneka-ragaman suku, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita untuk menyatukan dan mempermudah komunikasi antar suku kita yang memiliki beragam bahasa, maka ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia pun telah berkembang dengan cukup baik di kalangan masyarakat. Terbukti dengan digunakannya bahasa Indonesia oleh para ibu, khususnya ibu-ibu muda dalam mendidik anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anak menjadi terlatih menggunakan bahasa Indonesia dengan cukup baik, dan di masa depan mereka memiliki keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga perlu berbangga hati dengan digunakannya bahasa Indonesia ini dalam produk-produk perusahaan di luar negeri, baik dalam kemasan, prosedur, dan lain sebagainya, maupun keterangan produk yang dihasilkan. Mereka melakukan hal ini untuk mempermudah promosi sehingga produk mereka laku dipasarkan di Indonesia, contohnya buatan Jepang. Jadi bahasa Indonesia itu sendiri saat ini telah meluas ke penjuru dunia. Baik, segitu dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Penutup. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan kata ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah membereskan tugas bahasa Indonesia. Tamat nggak adik-adik? Tamat nggak? Selamat dong. Terima kasih buat Reja, Alim, Ilham. Aduh. Biar. Jangan lupa subscribe.